Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serpita Ahmad, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Sigi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan guru dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Baik anak-anak, kemarin ada tugas ya? Oke, sudah dikerjakan tugasnya? Oke, siapkan tugasnya. Mari kita periksa bersama. Tukar dengan teman sebangkunya. Silakan. Intan, ayo tukar buku. Kamu harus tulis. Bersama tukar dengan siapa? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Intan. Silakan duduk. Ya. Terima kasih ya Intan, kamu sudah bersedia datang ke sini memenuhi panggilan Ibu. Intan, kamu tahu tidak kenapa Ibu panggil kamu datang ke sini? Iya Bu, karena saya tadi tidak mengerjakan tugas. Iya, betul Intan. Tapi Intan, kamu tidak usah khawatir ya. Tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Bukan cuma kamu saja. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, Ibu panggil kamu datang ke sini bukan untuk mencari-cari kesalahan kamu. Tapi, Ibu ingin kita berdua itu mencari solusi bersama atas masalah ini. Ibu yakin kamu melakukan itu karena kamu punya alasan, ya kan? Iya Bu. Boleh kamu ceritakan? Iya Bu, saya lupa. Saya tadi malam kecapean sampai ketiduran. Jadi saya tidak sempat mengerjakan tugas. Oh begitu. Memangnya apa yang membuat kamu capek, Intan? Seharian kemarin kamu bikin apa, nak? Habis pulang sekolah, saya langsung kerja di samping rumah saya di toko plastik. Saya di situ membantu teman saya kerja. Lumayan Bu, gajinya bisa saya tabung, bisa juga saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Iya. Kamu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, Intan? Saya kerja dari sepulang sekolah sampai jam 8 malam. Kadang juga sampai setengah 9. Wah, gitu ya, Intan. Tapi orang tuamu sudah mengizinkan ya? Sudah Ibu. Iya. Sebenarnya mendengar cerita kamu, ibu itu bangga loh sama kamu. Di usia kamu yang seperti ini, masih muda, kamu mau berusaha untuk bekerja, bahkan sampai bisa menabung. Jarang loh anak seusia kamu memikirkan hal yang serupa, mau bekerja dan mau menabung. Itu luar biasa, Intan. Tapi Intan, kamu harus tetap ingat, kamu harus pandai-pandai untuk membagi waktu antara kebutuhan kamu dengan kewajiban kamu di sekolah. Nah,
kita kembali ke masalah yang tadi ya. Masalah kamu tidak mengerjakan tugas. Menurut Intan, apakah tindakan Intan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau prinsip hidup Intan? Tidak sesuai. Iya, tidak sesuai. Nah, menurut Intan, keyakinan kelas yang mana yang Intan langgar? Saya tidak bertanggung jawab dengan tugas saya sendiri. Saya juga tidak disiplin dalam mengatur waktu. Oke, syukurlah Intan. Intan tahu apa yang Intan lakukan. Menurut Intan, apakah tanggung jawab dan disiplin itu penting buat hidup Intan? Penting, Bu. Oke, kalau menurut Intan itu penting, bersediakah Intan memperbaikinya? Tersedia, Bu. Bagaimana cara Intan memperbaikinya? Setelah dari sini, saya akan mengerjakan tugas yang tadi dan akan menyetornya besok pagi ke Ibu. Oke, kemudian? Saya setiap pulang sekolah akan mengecek tugas saya terlebih dahulu dan akan mengerjakannya dengan waktu itu juga agar tidak menumpuk dan saya tidak akan lupa. Bagus Intan, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah, seandainya dalam mengerjakan tugas kamu menemukan kendala, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencarinya di internet, saya juga bisa tanya ke teman saya dan menanyanya ke Ibu. Baik Intan, Ibu akan senang hati membantu kamu. Iya, Bu, terima kasih. Iya, jadi Ibu harap setelah selesai dari sini, Intan tidak melakukan hal yang sama dengan tadi, kesalahan yang sama ya. Ibu berharap Intan bisa menjadi siswa yang memiliki pribadi yang lebih baik lagi. Ya, Ya, Bu. menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Oke, Intan, sekian untuk hari ini. Kamu bisa kembali pulang ke rumah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintani Silmiatia, kelas 8D. Saya di sini melakukan pelanggaran, yaitu tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Serpita. Awalnya saya merasa takut karena tidak mengerjakan tugas itu bisa mendapatkan hukuman. Namun setelah melakukan upaya restitusi, saya merasa senang, saya merasa lega, saya bisa menceritakan apa yang saya rasakan. Saya juga dibimbing oleh guru untuk menyadari pelanggaran yang saya buat. Saya juga dibimbing oleh guru untuk mencari solusi bagaimana cara agar saya lebih bertanggung jawab dan menghargai waktu, agar saya tidak lupa mengerjakan tugas lagi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Cio. Silakan duduk. Ada apa ya, Bu, panggil saya ke ruang guru? Gini ya, Cio. Tadi itu ada laporan dari teman kamu. Katanya kamu pecahkan galon dalam kelas kita ya? Oh, itu, Bu. Iya, tadi saya tidak sengaja pecahkan galon dalam kelas. Dan saya minta maaf. Bisa kamu ceritakan, Cio, bagaimana kejadiannya? Waktu tadi jam istirahat saya lagi gabut, Bu. Dan saya memainkan galon sambil bernyanyi. Dan saya tidak sengaja menjatuhkan itu galon dan galon itu pun jadi pecah. Saya minta maaf sekali. Oke. Waktu kejadian tadi itu, Cio, apakah tidak ada teman yang mengingatkan supaya tidak menggunakan galon untuk bermain, Cio? Ada, Bu, satu orang, cuman saya masih bersikeras untuk memainkan itu galon karena saya berpikir tidak bakal jatuh dan pecah. Oke, Cio. Saya hargai kejujuran kamu ya, Cio. Tapi, Cio, tindakan merusakkan barang, merusakkan galon itu adalah tindakan yang tidak baik, Cio.
dan tidak akan pernah dibenarkan dengan alasan apapun itu. Saya sangat minta maaf Bu, karena telah saya Ada apa, Cio? tidak apa-apa Bu. Kamu kayak grogi gitu. Kamu merasa tidak enak ya? Iya Bu. Tidak apa-apa, Cio. Tidak usah terlalu khawatir ya. Kita bisa kok menyelesaikan masalah ini. Yang penting, kamu menyadari dan kamu lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Cio, saya dengar-dengar kamu itu suka ya bernyanyi, main alat musik seperti gendang begitu. Suka? Sesuka Bu. Kenapa kamu tidak kembangkan saja bakat kamu itu? Kamu kan bisa latihan di dalam ruang seni budaya. Nanti saya minta bantuan Ibu Andi Rapana untuk memfasilitasi kamu mengembangkan bakat kamu ya. Iya. Bakat kamu bernyanyi dan bermain gendang tadi. Iya. Mari kita kembali ke masalah yang kamu bermain dalam kelas sampai memecahkan galon tadi ya. Menurut Cio, apakah tindakan yang Cio lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip hidupnya Cio dan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas kita bersama. Menurut Cio, keyakinan kelas yang mana yang perlu Cio tingkatkan lagi? Mungkin masalah disiplin ya Bu. Lain kali saya tidak akan bermain dalam kelas dan saya lebih bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang di dalam kelas Bu. Setuju Cio. Saya suka kamu masih mengingat keyakinan kelas kita. Terus bagaimana kamu menyikapi dengan teman kamu yang tadi sudah mengingatkan supaya kamu tidak menggunakan galon untuk bermain? Mungkin saya akan lebih menghargai saran teman-teman saya Bu. Betul Cio, apalagi kalau sarannya saran yang positif ya. Iya, jadi ada baiknya untuk kita dengar, ya kan? Jadi menurut Cio, kedisiplinan, tanggung jawab, sama menghargai teman tadi, apakah itu penting buat hidup Cio? Itu sangat penting Bu buat hidup saya atau diri saya sendiri. Kalau menurut Cio itu penting, bersediakah Cio memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Oke, bagaimana cara kamu memperbaiki Cio? Mungkin dengan mengganti galon yang pecah jadi galon yang bagus dan merubah sikap saya untuk lebih baik lagi. Oke, ada ide yang lain? Ada Bu. Apa tuh? Bagaimana kalau Ibu jadikan saya seks keamanan kelas untuk membantu Ibu memantau kelas-kelas saya supaya tidak ada lagi yang membuat kejadian seperti saya. Bagus itu Cio. Ibu setuju dengan ide kamu itu? Ya Bu. Jadi deal ya. Sekarang kamu yang bertanggung jawab menjaga barang-barang di kelas kita. Deal Bu. Oke? Oke Bu. Siap? Siap. Oke Cio. Saya pegang kata-kata kamu ya. Iya Bu. Saya harap kamu konsisten dengan kata-kata yang kamu ucapkan. Iya Bu. Ya Cio? Iya Bu. Oke Cio, terima kasih untuk waktu kamu hari ini. Iya Bu. Kamu sudah bisa kembali pulang ke rumah. Iya Bu, terima kasih. Cio, oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricio, kelas 8D. Di sini saya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kami buat, yaitu bermain di dalam kelas dan memecahkan galon air minum kelas. Saya dipanggil guru. Saya merasa gugup karena telah melakukan kesalahan. Saya takut ini mempengaruhi penilaian guru terhadap saya. Tapi setelah menemui Bu Guru Servita, saya diberitahu tentang upaya pembimbingan siswa melalui restitusi. Saya merasa senang dan tidak merasa dipojokkan atau disalahkan atas pelanggaran yang saya buat. Ibu guru tidak marah-marah, tetapi membantu saya untuk lebih memperhatikan
keyakinan kelas yang kami buat bersama. Ibu guru mau mendengar alasan saya jadi tahu keyakinan kelas yang harus ditingkatkan lagi. Saya juga dibimbing untuk menemukan solusi untuk memperbaiki diri yang kesalahan. Terima kasih. Demikianlah contoh upaya restitusi untuk kedua kasus di sekolah saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Guru Penggerak.